Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita menyempatkan waktu untuk bersaat teduh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kami, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya Tuhan, pagi ini kami mau mendengar firman dan biarlah kami merenungkan kebenaran firman menjadi bekal sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai 43. Saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Sampai sedemikian jauh pernyataan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pagi ini saat teduh saya berikan tema berpikir positif. Kita bisa belajar dari satu orang penjahat yang bersama-sama dihukum salib, dihukum mati bersama Tuhan Yesus. Ada satu orang penjahat yang ikut-ikutan bersama orang-orang lain menghujat Tuhan, menghujat ketidakberdayaan Tuhan di dalam menghadapi hukuman salib. Dia ikut-ikutan menghujat sama Tuhan Yesus karena memang diceritakan pada saat itu orang banyak yang melihat Tuhan Yesus itu mengejek. Semua, dari semua lapisan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek. Pemimpin-pemimpin mengejek. Juga prajurit mengolok-olok dia. Memberi anggur kecut. Tidak ada orang yang di situ yang berkata baik tentang Tuhan karena ketidakberdayaan Tuhan. Dan satu orang penjahat ini juga ikut-ikut mengolok, ikut-ikut terbawa arus mengolok-olok Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, kalau kamu Tuhan, coba selamatkan dirimu dan kamu." Tapi yang menarik di sini ada satu penjahat yang juga sama-sama dihukum. Dia berpikiran positif saja. Dia berpikir positif. Kalau orang Jawa bilang kalah cacak menang cacak, sama-sama membuka mulut, loh yang membuka mulut yang baik saja, wong nanti ya sama-sama meninggal. Sekarang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, mungkin keadaan kita sulit, keadaan kita karena pandemi ini begitu dahsyat. Belum ada 3,5 tahun juga, ini masuk tahun yang kedua, tapi semua amburadul, semua tidak tertata dengan baik. Hal-hal yang sudah baik menjadi mau tata ibadah, mau semua agama, semua orang kena semua. Dari rakyat kecil sampai yang presiden pun sekarang ini tidak ada yang lepas dari kesulitan pandemi. Tapi yang menarik di dalam hal ini kita diberi pelajaran oleh penjahat yang bersama Tuhan Yesus. Sama-sama membuka mulut, sama-sama istilahnya kita mengemukakan berpikir yang positif. Ya, kalau Tuhan itu dia kan baik. Nah, kalau misalnya hari ini disuruh, tapi jangan lupa, dia selama ini juga istilahnya
selalu hal-hal yang baik yang dilakukan. Sama saja kita berpikiran hari ini. Walaupun keadaan kita hari ini mungkin tidak baik, tetapi yang ada awal, kita yakin, kita mengerti, pasti ada akhirnya. Pandemi COVID ini ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Walaupun berita-berita yang hari-hari ini tambah dahsyat, ada mutasi, ada perbaikan gen, itulah kata-kata negatif, berita-berita negatif. Tapi positifnya kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Dia pasti melindungi anak-anaknya. Seperti pencuri ini, karena dia berpikiran positif, Yesus ingat saya ya, kalau kamu, coba saya bacakan sebanyak. Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi dia walaupun sedikit-sedikit dapat firman Tuhan, tapi dia ini kan pengharapan yang masih lumayan bisa diharapkan. Nah, sekarang kita di dalam kehidupan seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita harapkan bersama Tuhan? Banyak gitu. Kita berpikiran positif aja sama Tuhan. Berpikir positif, berkata-kata positif, dan bertindak positif. Hasilnya kita lihat pencuri yang satu dikatakan, hari ini juga engkau nanti masuk ke dalam Firdaus bersama aku. Kita jangan terpancing berpikiran negatif, berkata-kata negatif, dan bertindak negatif. Tapi biarlah sepanjang hari ini dan seterusnya kalau perlu kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita selalu boleh berpikir positif, bertindak positif, berbicara positif. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang bisa saya sampaikan. Sebelum undur, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami boleh mengambil pelajaran, kami boleh berpikir positif, kami boleh berkata-kata positif, kami boleh bertindak positif di dalam segala situasi dan kondisi yang mungkin tidak baik. Tetapi kami tahu Allah tetap baik bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pandemi yang terjadi Tuhan. Kami percaya dari setiap kesulitan yang ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dari setiap keadaan yang kurang baik, pasti Tuhan menciptakan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.